أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubina liyazdadu imanana. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa muslimin muslimat di mana saja berada yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih tetap diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, sempat, maunah, inayah, sehingga kita masih bisa beraktivitas dan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya. Janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri atas nikmat-nikmatku, maka pasti nikmat-nikmat itu akan kami tambahkan, kami sempurnakan lagi. Inna adabi lasyadid wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Namun jika kalian ingkar, kufur atas nikmat-nikmatku, ingat siksaanku amat pedih. Banyak orang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sempat, nikmat sehat. Tapi dengan kesempatan itu disia-siakan. Pergi ke sana kemari tanpa tujuan. Tanpa mendatangkan maslahat, bahkan sebaliknya digunakan untuk banyak bermaksiat. Kemudian nikmat sehat juga, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan itu malah tidak mau mengenal, bersyukur, mendekatkan diri kepada siapa yang beri kenikmatan itu. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur. Kemudian dua kenikmatan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Dua kenikmatan ini banyak manusia yang lalai. Apa dua kenikmatan itu? As-sihha wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Maka dari itu pergunakanlah dengan sebaik-baiknya sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya adalah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, akhir-akhir ini banyak pasien datang, banyak mengeluhkan sakit, banyak orang-orang yang punya penyakit yang menaun, sudah sering mondar-mandir ke rumah sakit berobat,
ada yang sakit kepala, ada yang sakit emah, ada yang sakit darah tinggi, dan lain sebagainya. Namun beliau-beliau ini, mereka ini tidak tahu bahwa penyakit itu bukan hanya penyakit jasmani. Bisa jadi penyakit-penyakit jasmani itu yaitu juga bercampur dengan penyakit rohani. Karena orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diberi sakit jasmani ini dengan susah memikirkan penyakitnya tidak kunjung sembuh, malahan dia ini sering gelisah, susah, sedih. Jadi kosong pikiran ini. Yang sebenarnya penyakit-penyakit itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu ujian, bisa jadi itu teguran dari Allah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa jadi orang yang beriman, maka pasti dengan keimanan kita itu pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Akan diuji oleh Allah sejauh mana keimanan kita ini, apakah serius? Karena banyak orang yang mengaku beriman tapi tidak sesuai dengan perilakunya, dengan ucapannya itu tidak dibuktikan dengan perbuatannya. Ini banyak. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 8, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Banyak dari golongan manusia yang mengatakan aku beriman kepada Allah dan hari kiamat. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Tapi mereka yang sebenarnya tidak beriman, hanya pengakuan saja. Maka dari itu, jika apapun yang kita alami, baik kesenangan maupun kesusahan, bahkan maupun diberi penyakit, kalau kita merasa beriman, pasti itu ujian dari Allah. Tapi ingat, tapi kalau banyak kelalaian kita, dosa kita, kemaksiatan kita, maka barangkali apa yang terjadi dalam diri kita itu adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kembalilah kepada jalan yang benar, muhasabah diri, perbaiki diri. Sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan makin diberi umur panjang, makin berkah umur kita, dan akan nanti termasuk dimatikan oleh Allah dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, bagi diri saya sendiri. Billahi taufik wallahul muwaffiq musta'an. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.